Di sebuah kampung yang tak terlalu ramai, di antara deretan rumah kayu yang sudah lapuk dimakan usia, sering terdengar suara merdu menggema di pagi hari. Jamu, jamu, Bu. Suara itu datang dari seorang gadis muda, wajahnya bersih, senyumnya sopan, langkahnya ringan seperti tak ingin mengganggu tanah yang dipijak. Namanya Santi. Penduduk kampung mengenalnya sebagai anak yang baik, tidak pernah membantah, selalu menunduk bila bicara dengan orang tua. Ia biasa mendorong gerobak jamu sambil menyapa satu persatu pelanggannya dengan hangat. Tapi tak banyak yang tahu, di balik tutur katanya yang lembut, ada luka dan lelah yang ia simpan rapat-rapat. Santi tak lagi punya ibu. Ayahnya sudah tua dan sakit-sakitan. Ia satu-satunya tulang punggung keluarga. Uang hasil jualan jamu, tak seberapa, tapi cukup untuk membeli obat ayah dan sebungkus nasi. Namun, kebaikan hati tak selalu mendatangkan kebaikan pula. Di antara ganggang kecil dan tikungan sunyi, ada mata yang mengintai. Ada niat jahat yang menunggu waktu. Hari itu, hujan turun rintik-rintik. Santi belum pulang sejak pagi. Gerobaknya ditemukan terbalik di gang sempit belakang masjid. Tapi Santi tak ada. Keesokan harinya, seorang bocah menemukan tubuhnya terkubur dangkal di semak. Bajunya sobek, wajahnya lebam. Ia mati dengan cara yang bahkan tidak pantas untuk seorang musuh, apalagi untuk gadis penjual jamu yang hanya ingin hidup tenang. Tapi kisah Santi tak berakhir di situ. Karena hingga kini, suara jamu, jamu masih terdengar, bahkan saat tak ada siapa-siapa di gang itu. Inilah kisah Santi, penjual jamu yang dibunuh di gang sempit, sebuah cerita nyata yang menyentuh, sekaligus menakutkan. Dan mungkin, membuat kita bertanya, sudahkah kita menghargai orang baik sebelum mereka pergi selamanya? Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Pagi itu sunyi. Matahari belum tinggi, embun masih menempel di dedaunan liar yang tumbuh di pinggir gang kecil. Di ujung jalan kampung, suara roda gerobak kayu terdengar pelan, bergesek dengan bebatuan jalanan. Seiring bunyi itu, terdengarlah suara lembut, penuh sopan santun. Jamu, jamu Bu, jamu sehat waras. Santi, gadis berusia 19 tahun, mendorong gerobaknya sambil tersenyum. Rambutnya panjang diikat rapi, tubuhnya mungil tapi tak pernah terlihat mengeluh. Ia mengenakan kebaya sederhana, kain jerik batik yang bersih walau sudah lusuh, dan wajah yang selalu ramah meski menyimpan banyak lelah. Setiap hari, sejak ibunya meninggal 3 tahun lalu, Santi mengambil alih tugas menjual jamu keliling. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan ramuan dari dapur kecil yang penuh aroma jahe, temulawak, dan kunyit. Tangannya cekatan, suaranya lirih saat berdoa agar dagangannya laku hari itu. Hanya itu harapannya, dagangan laku, ayah bisa makan, dan hutang bisa dicicil sedikit demi sedikit. Tetangga mengenal Santi sebagai anak yang penurut dan tidak banyak tingkah. Ia selalu menyapa siapa saja, bahkan yang tidak membalas senyumannya. Namun dunia tak selalu baik pada orang baik. Di salah satu gang sempit yang ia lewati, ada rumah kosong yang sudah bertahun tak ditempati. Catnya terkelupas, pintunya bergoyang ditiup angin. Tapi anehnya, setiap kali Santi lewat situ, ia merasa merinding. Ada tatapan, entah dari mana. Seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik celah jendela yang retak. Hari itu, Santi menoleh ke arah rumah kosong itu lebih lama dari biasanya. Dahinya mengernyit. Ia merasa langkahnya melambat, dadanya berat. Tapi ia tetap tersenyum, tetap sopan,
tetap berjalan. "Maaf." "Permisi," bisiknya lirih, entah kepada siapa. Karena di kampung itu, orang-orang percaya, jika kau merasa diawasi, lebih baik memberi salam. Siapa tahu, bukan manusia yang sedang melihatmu. Dan begitulah hari itu dimulai. Hari terakhir di mana Santi masih bisa berkata, "Jamu, jamu," dengan suara yang hidup. Setelah itu, semuanya berubah. Hujan turun tipis. Langit kelabu menggantung rendah, seolah menyimpan rahasia yang enggan diungkap. Gerimis membasahi bahu Santi saat ia menarik kerudung tipis menutupi kepalanya. Roda gerobak mulai berat karena jalanan becek, tapi ia tetap berjalan, melewati gang sempit yang dikenal warga sebagai lorong sepi, jarang dilewati anak kecil, dan katanya, tak semua yang tinggal di sana adalah manusia. Santi hafal setiap sudut gang itu. Tiang listrik yang karatan, tembok penuh lumut, dan jendela rumah kosong yang selalu terbuka walau tak ada angin. Tapi entah kenapa hari ini terasa lebih mencekam. Sepi yang biasanya biasa saja, kini mengikat dada seperti lilitan tali tak terlihat. Ia berhenti sejenak. Gerobak jamunya bergoyang karena tanah tak rata. Di depan, di ujung gang, tampak seseorang berdiri. Seorang lelaki. Tak terlalu tua, tak terlalu muda. Bajunya lusuh. Kepalanya tertunduk. "Pak?" Santi bertanya ragu. Lelaki itu tak menjawab. Hanya berdiri di situ. Diam. Tak bergerak. Santi mencoba melangkah mundur, tapi kakinya seperti melekat pada tanah. Udara di sekitarnya berubah dingin. Sunyi. Detik berjalan lambat, dan jantungnya berdetak semakin cepat. "Kalau nggak mau beli, saya lanjut aja ya, Pak," gumamnya. Mencoba bersikap biasa, ia mendorong gerobak pelan, berusaha melewati pria itu. Tapi baru beberapa langkah, lelaki itu mendongak. Matanya kosong. Wajahnya aneh. Bukan wajah orang yang ingin membeli jamu. Santi langsung tahu. Nalurinya berteriak. Tapi tubuhnya tak bisa lari. Pria itu bergerak cepat, lebih cepat dari yang bisa diprediksi. Tangan kotor itu menarik Santi masuk ke gang kecil di samping rumah kosong. Sunyi di sana seperti menyerap semua teriakan. Gerobak jamu tertinggal di jalan. Botol-botol jamu berjatuhan, pecah, menyebarkan aroma jahe dan kencur yang anehnya tak bisa menutupi bau darah yang mulai menyusup di antara air hujan. Pagi berganti siang. Gerimis sudah reda, tapi langit masih kelabu seperti menyimpan duka yang tak terucapkan. Jalan gang tempat Santi biasa lewat tampak lebih sepi dari biasanya. Tak ada suara roda gerobak kayu. Tak ada seruan lembut gadis yang menjajakan jamu dengan senyum yang menenangkan. Tapi di sana, tepat di bawah pohon kamboja tua, masih tergeletak pecahan botol jamu. Cairan kuning kunyit dan coklat kehitaman dari ramuan tradisional menyatu dengan tanah basah. Beberapa helai rambut panjang tersangkut di serpihan kaca. Seorang ibu lewat. Ia melihat pecahan botol itu dan menoleh ke sekeliling. "Loh, ini kan gerobaknya Santi," gumamnya bingung. Gerobak memang masih ada, miring di sisi gang. Botol-botolnya berserakan, sebagian pecah, sebagian masih utuh tapi tutupnya terbuka. Tak ada tanda-tanda perampokan, tak ada barang berharga yang hilang. Tapi tak ada pula tanda-tanda keberadaan Santi. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Warga mulai berdatangan. Mereka melihat jejak langkah yang tampak menyeret, mengarah ke gang kecil di samping rumah kosong. Tak ada yang berani masuk terlalu dalam. "Jangan masuk,"
Tempat itu dari dulu udah angker, bisik salah satu bapak tua yang berdiri dengan wajah pucat. Beberapa ibu mulai menangis pelan, menyebut nama Santi, berharap itu hanya salah paham. Tapi gerobaknya tak pernah ditinggalkan sebelumnya. Ia tak pernah lalai. Ia tak pernah lupa. Anaknya itu baik banget, mana mungkin kabur begitu aja. Seorang anak kecil menunjuk ke pintu rumah kosong yang terbuka sedikit. Tadi aku lihat ada yang ngintip dari jendela, tak ada yang menggubris anak itu. Semua sibuk mencari jejak. Tapi tak satupun menyadari, di balik kaca buram jendela rumah itu, ada mata yang mengawasi. Mata milik seseorang, atau sesuatu, yang pernah merasa ditolak, dipermalukan, dan kini ingin balas dendam. Santi tidak hanya menjadi korban. Ia menjadi pesan. Bahwa kebaikan pun bisa dimangsa jika bersandar di tempat yang salah, dan jika dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang tak pernah berdamai dengan luka masa lalu. Waktu berjalan lambat di kampung kecil itu. Sejak hilangnya Santi, suasana berubah muram. Warga mulai membicarakan kembali rumah kosong yang dulu sering jadi bahan omongan. Bukan hanya karena bentuknya yang menyeramkan, tapi karena sejarah kelam yang melekat erat pada tembok-tembok retaknya. 20 tahun lalu, rumah itu sempat hangus terbakar dalam sebuah peristiwa yang tak pernah benar-benar selesai dijelaskan. Katanya, seorang lelaki bernama Warso tinggal di situ bersama istrinya yang tengah hamil besar. Mereka dikenal tertutup, jarang bersosialisasi. Istrinya jarang keluar rumah, bahkan tidak pernah terlihat di pasar atau pengajian ibu-ibu. Tiba-tiba, di suatu malam yang dingin, rumah itu terbakar. Api menjilat dari dapur hingga ke atap, membuat warga berlarian menolong. Tapi tak satu pun yang bisa menyelamatkan perempuan itu. Tubuhnya ditemukan hangus di dapur, dekat tungku api. Lelaki bernama Warso menghilang setelah kejadian itu, entah mati, entah kabur. Sejak saat itu, rumah itu kosong. Tapi bukan berarti sunyi. Beberapa warga mengaku mendengar suara perempuan menangis dari balik jendela saat malam Jumat. Ada juga yang bilang mereka melihat bayangan hitam duduk di beranda, seperti menunggu seseorang atau sesuatu. Pak Dul, seorang lelaki sepuh yang pernah menjadi ketua RT pada masa kejadian itu, tiba-tiba angkat bicara saat para tetangga berkumpul membahas hilangnya Santi. "Aku tahu siapa yang tinggal di rumah itu sekarang dan bukan manusia," ucapnya lirih, matanya menerawang jauh. Ia mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Warso, lelaki yang dulu tinggal di rumah itu, tidak mati. Ia hidup, tapi bukan sebagai manusia biasa. Setelah kehilangan istri dan anak yang ada di kandungan, Warso dipercaya mencari pesugihan. Ia memilih menempati alam samar, antara nyata dan gaib. Dan sesekali, ia kembali. "Kalian pikir Santi itu korban pertama?" Suara Pak Dul serak. "Sudah ada 3 perempuan sebelum dia hilang tanpa jejak. Semuanya lewat gang itu." Rasa takut menyebar seperti wabah. Warga mulai menghubungkan hilangnya gadis-gadis muda dengan keberadaan rumah itu. Tapi semuanya terlambat. Karena malam ini, aroma jamu yang tercampur tanah basah kembali tercium dari dalam rumah kosong itu, padahal Santi sudah tidak di sana. Atau, apakah dia masih di situ? Hanya saja, bukan dalam wujud yang kita kenal. Di salah satu rumah kecil pinggir kampung, seorang bocah laki-laki bernama Rano gelisah di tempat tidurnya. Anak ini belum genap berusia 8 tahun, tapi sejak kecil ia dikenal berbeda. Sering bicara sendiri. Kadang tahu hal-hal yang bahkan orang dewasa pun tidak tahu. Ibunya selalu bilang dia punya kelebihan. Tapi malam itu, kelebihannya berubah jadi kutukan. Rano bermimpi aneh. Dalam mimpinya,
Ia berdiri di depan rumah kosong yang terbakar separuh. Asap mengepul dari sela-sela genteng yang lapuk. Namun anehnya, suara nyanyian lembut terdengar dari dalam rumah. Suara perempuan sendu, seperti sedang meninabobokan bayi yang tak pernah lahir. "Tidurlah, anakku, tidurlah." Rano membuka pintu rumah dalam mimpinya. Dalam gelap, ia melihat sosok gadis muda duduk di pojok ruangan. Wajahnya penuh luka, baju kebayanya robek di sana-sini. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Tapi anak itu tahu itu Mbak Santi. Jualan jamu yang tiap sore lewat depan rumah. "Mbak Santi?" tanya Rano pelan. Sosok itu menoleh, matanya merah membara. Namun dia tidak marah. Justru menangis. Air matanya jatuh tanpa suara. "Bilangin ke ibu, aku di sini, aku belum bisa pulang." Tiba-tiba, dari balik dapur, terdengar suara langkah kaki berat. Suara nafas memburu. Dan bayangan besar muncul, tinggi dan hitam, membawa parang. "Pergi!" teriak sosok Santi. Dengan teriakan itu, Rano tersentak bangun. Dadanya sesak. Peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ibunya datang tergopoh-gopoh, memeluk Rano yang ketakutan. "Rano mimpi buruk, nak?" tanya sang ibu, cemas. Anak itu mengangguk. Tapi kemudian berkata dengan lirih, "Mbak Santi ada di rumah tua. Dia di penjara." Sang ibu membeku. Ia tahu anaknya tak berbohong. Rano tak pernah berimajinasi soal hal-hal semacam itu, kecuali memang ada yang memanggilnya dari alam lain. Berita soal mimpi Rano menyebar cepat. Warga mulai percaya bahwa Santi masih ada. Tapi tak dalam kondisi yang wajar. Dia terperangkap dalam dimensi yang tak bisa dilihat orang biasa. Dan rumah tua itu bukan lagi sekadar bangunan kosong. Ia kini menjadi penjara roh-roh yang terluka. Termasuk Santi. Di sebuah rumah tua di ujung desa, tinggal seorang lelaki renta yang dikenal dengan nama Mbah Sastro. Tubuhnya kurus dan bungkuk, matanya buta sejak muda, namun ia melihat lebih banyak dari manusia biasa. Tak sembarang orang datang kepadanya. Hanya mereka yang terdesak, atau yang tersesat dalam perkara gaib. Malam itu, suara ketukan terdengar di pintu kayu lapuk rumahnya. Rano dan ibunya berdiri dengan wajah pucat. Sang ibu menceritakan semua, dari mimpi putranya hingga aroma jamu yang kembali tercium dari rumah kosong. Mbah Sastro hanya diam, tangan keriputnya menggenggam tasbih usang yang sudah lama berubah warna. "Anakmu bukan bermimpi." Ia dijemput oleh yang terikat, ucapnya tenang, tanpa ragu. "Yang terikat?" tanya sang ibu, gemetar. Arwah gadis itu masih digenggam oleh dendam dari masa silam. Tapi dia tidak jahat. Dia cuma belum pulang. Dengan langkah lambat, Mbah Sastro meraba dinding, mengambil tongkat kayunya, dan bersiap. Ia meminta Rano ikut. Bocah itu adalah penghubung. Sebab hanya jiwa polos yang bisa melihat celah dunia ini dengan utuh. Tiba di depan rumah kosong itu, udara menjadi berat. Langit seperti menunduk. Pohon-pohon diam tak bergerak, angin pun menahan nafas. Mbah Sastro duduk bersila di depan pintu. Matanya yang kosong memandangi kehampaan, namun batinnya menjelajah ke balik tirai alam manusia. Ia merapal doa dalam bahasa Jawa kuno yang bahkan tak dimengerti oleh sang ibu. Rano menggenggam tangan ibunya erat. Ia merasa dingin menjalar dari tanah ke tulang. Roh di dalam yang belum pulang, bukalah pintu, lepaskan yang tak salah. Tiba-tiba, rumah itu berguncang perlahan.
suara tangisan terdengar lirih dari dalam. Dan dari lubang kecil di dinding, mengalir cairan kuning seperti jamu. Mengalir seperti air mata. Tiba-tiba, Rano melihat sosok Mbak Santi berdiri di dalam rumah. Wajahnya pucat. Mulutnya terbuka seolah ingin bicara, tapi suaranya tak keluar. "Aku dikurung oleh orang yang ingin aku diam. Siapa?" bisik Rano. Tapi sebelum ia menjawab, sosok hitam besar muncul di belakangnya. Mata merah. Nafas berat. Dan sosok Santi ditarik paksa ke belakang, menghilang dalam bayangan. Mbah Sastro jatuh terduduk. "Kita belum cukup kuat," katanya lemah. Arwahnya ditahan oleh sosok yang masih haus darah. Rumah tua di ujung gang itu sudah lama ditinggalkan. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai bekas rumah kepala dusun zaman dulu, Pak Dirman. Lelaki terpandang, tegas, dan kaya raya. Tapi sejak istrinya meninggal dalam kebakaran misterius belasan tahun lalu, rumah itu seolah ikut mati bersamanya. Namun malam itu, setelah ritual bersama Mbah Sastro, Ibu Rano mulai merasa bahwa masa lalu rumah itu belum sepenuhnya berakhir. Keesokan harinya, ia mendatangi Buarti, salah satu orang tertua di desa. Dengan suara lirih, ia bertanya, "Bu, rumah Pak Dirman itu dulu pernah ada yang mati di dalam?" Buarti diam lama. Lalu dengan pelan, ia mulai membuka luka lama yang disimpan bertahun-tahun. Dulu waktu Mbak Santi masih kecil, dia suka main ke rumah itu. Ibunya kerja sebagai pembantu di sana. Tapi ada yang aneh, tiap malam Jumat, anak itu dibawa masuk ke kamar gelap. Orang-orang cuma bisa dengar tangisan. Gak ada yang berani ikut campur, karena ya, namanya orang kaya. Rasa mual menyergap Ibu Rano. Ia mulai mengerti mengapa Santi begitu tertutup. Gadis itu tumbuh dalam trauma yang disembunyikan rapi oleh senyum manis saat jualan jamu. Ia bukan sekadar korban kekerasan, tapi korban kejahatan yang diselimuti kekuasaan. "Pak Dirman sudah mati, kan?" tanya Ibu Rano. "Iya. Tapi katanya, rohnya belum kemana-mana. Ia masih menjaga rumah itu. Masih menahan siapa saja yang berani membuka aib lamanya." Sementara itu, Rano makin sering melihat sosok Mbak Santi di kamarnya. Ia tidak menakutkan, hanya terlihat lelah. Lelah menunggu agar suaranya didengar. "Aku cuma pengen orang tahu, aku nggak mati karena dendam. Aku mati karena kebenaran yang gak bisa ditutupi lagi." Gadis itu menunjukkan sebuah kalung kecil dengan liontin bunga melati. Rano menggambarkannya pada ibunya. Ternyata, itu kalung yang dulu sering dipakai oleh istri Pak Dirman, yang konon bunuh diri karena tidak kuat menghadapi kenyataan suaminya sendiri. Rantai kegelapan itu perlahan terbuka. Tapi kekuatan yang menahannya belum menyerah. Arwah Pak Dirman masih menjaga gerbang rahasianya dengan amarah dan kuasa dari dunia lain. Langit sore di desa itu mendung kelabu. Matahari seolah enggan turun, seolah tahu malam nanti akan menjadi malam yang penuh luka dan darah lama yang dibuka kembali. Di rumahnya, Mbah Sastro sudah bersiap. Ia duduk bersila di ruang tengah, dengan dupa menyala dan kitab tua di pangkuannya. Di sekelilingnya, terhampar bunga melati, serutan cendana, dan kendi berisi air dari 7 sumur yang diambil sejak subuh tadi. "Malam ini kita buka gerbangnya," gumamnya pelan, "kalau tidak, makin banyak yang ditarik oleh amarah tua itu." Rano dan ibunya tiba membawa kalung peninggalan istri Pak Dirman. Mbah Sastro menggenggam benda itu, lalu merapal doa panjang. Suara zikirnya bergema lirih namun dalam.
Setiap ucapannya seperti mengetuk pintu dimensi yang berbeda, mengusik sosok yang sudah lama bersarang di rumah kutukan itu. Mereka pun kembali ke rumah tua itu. Kali ini, pintu depan sudah terbuka. Tanpa disentuh. Angin dingin menyambut, membawa bau darah bercampur jamu basi. Dinding-dinding rumah terlihat basah, seperti menangis. Di ruang tamu, kursi goyang tua bergoyang sendiri, mengeluarkan suara krek-krek yang mencabi kesunyian. "Dia tahu kita datang," ucap Mbah Sastro sambil menancapkan sebuah paku besi di ambang pintu. "Tapi jangan takut. Kita bawa cahaya." Saat memasuki kamar bekas Pak Dirman, suasana menjadi berat. Udara menusuk tulang. Rano mulai gemetar, tapi tetap berdiri di samping Mbah Sastro. Tiba-tiba, bayangan tinggi besar muncul di pojok ruangan. Sosok itu tanpa wajah, hanya 2 bola merah menyala di tengah kabut hitam. "Jangan ganggu milikku." Suara berat itu bergemuruh tanpa bibir, menggema seperti dari sumur tua. "Kau sudah mati, Dirman." "Lepaskan yang bukan milikmu," jawab Mbah Sastro tenang. Bayangan itu menjerit, melesat ke arah mereka. Tapi tepat sebelum sampai, Mbah Sastro melemparkan kalung peninggalan istri Pak Dirman ke tengah ruangan. Seketika cahaya putih menyala, membakar bayangan itu perlahan. Jeritannya mengguncang rumah, dan sosok Mbak Santi pun muncul di belakangnya, menatap sendu. "Terima kasih, aku ingin pulang." Mbak Santi tersenyum untuk terakhir kalinya, dan perlahan tubuhnya memudar bersama cahaya. Tapi, belum semua selesai. Dari lantai kamar, suara tangis anak kecil mulai terdengar. Tangis yang sangat familiar. "Siapa itu?" tanya Rano ketakutan. Mbah Sastro menatap lantai itu lekat-lekat. Masih ada yang dikubur, masih ada rahasia yang belum terangkat. Malam mulai menipis, namun rumah tua itu belum melepas semua rahasianya. Setelah arwah Mbak Santi pergi dengan damai, tangisan lirih itu tak kunjung berhenti. Bukan lagi tangisan wanita, melainkan suara anak kecil. Pelan, terseduh-seduh, namun memilukan. Tangisan yang seperti berasal dari dalam tanah, dari bawah lantai kayu tua yang sudah rapuh. Rano mendekat, meletakkan telinganya di papan. Tangis itu terdengar lebih jelas, lembut, menyayat, dan seolah meminta tolong. Tolong, dingin, sendirian. Ibu Rano menatap Mbah Sastro dengan wajah panik. "Mbah, jangan bilang ada yang dikubur di bawah sana." Mbah Sastro mengangguk pelan, lalu merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah keris pusaka kecil yang mulai bergetar ketika didekatkan ke lantai itu. Rasa dendam dan kesedihan ini terlalu dalam. Ini bukan hanya pembunuhan. Ini pengkhianatan terhadap jiwa-jiwa kecil yang tak berdosa. Mereka pun mulai membuka lantai itu. Dengan hati-hati, papan kayu ditarik satu demi satu. Hingga akhirnya terlihat sepotong tulang kecil, dan sehelai kain batik mungil berwarna merah muda. Rano menelan ludah. Ia tahu, ini bukan benda biasa. Ini peninggalan seseorang yang pernah hidup. "Anak siapa, Mbah?" bisik Ibu Rano dengan mata berkaca. "Istri Pak Dirman, katanya dulu sempat hamil, tapi waktu istrinya terbakar, semua bilang bayi itu ikut mati dalam perut. Tapi, bisa jadi, ia dilahirkan lebih dulu, lalu disembunyikan mungkin karena malu, atau aib keluarga," jelas Mbah Sastro lirih. Tiba-tiba, sesosok bayangan mungil muncul dari pojok ruangan. Seorang anak perempuan, kira-kira usia 4 tahun. Rambutnya panjang sebahu, matanya polos namun kosong. Ia menatap Rano, lalu mengangkat tangan kecilnya pelan.
Aku kedinginan, boleh aku pulang? Tangis Rano pecah. Ia tak pernah melihat arwah sekecil dan semenyayat itu. Ibu Rano langsung memeluknya dari belakang, berusaha menenangkan. Sementara itu, Mbah Sastro mengangkat tulang kecil itu, membungkusnya dengan kain putih. Kita makamkan dengan layak. Biar dia bisa pulang. Sebelum pergi, anak kecil itu tersenyum. Senyum murni yang menembus dada, mengingatkan bahwa tak semua arwah gentayangan karena dendam. Ada juga yang hanya ingin dikenang sebagai seseorang yang pernah hidup. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, rumah tua itu benar-benar hening. Bukan hening karena kematian, tapi karena damai. Fajar menyingsing perlahan, namun kabut belum benar-benar pergi dari rumah tua itu. Di depan makam kecil yang baru digali di sisi rumah, Rano dan ibunya menunduk dalam diam. Di situ, tulang belulang anak kecil yang ditemukan semalam telah dimakamkan dengan layak. Mbah Sastro masih duduk bersila, rapalan doa terus mengalun dari bibirnya. Namun, kedamaian itu hanya sementara. Setelah semua yang terjadi, Rano mulai merasa ada bagian dari cerita yang belum tuntas. Mbak Santi telah tenang, anak kecil itu telah dipulangkan. Tapi mengapa malam sebelumnya, suara Pak Dirman begitu penuh amarah? Seolah ada sesuatu yang jauh lebih kelam di balik semua itu. Saat Mbah Sastro membuka buku catatan lama milik Pak Dirman, yang ditemukan di loteng rumah, aroma kertas tua dan jamu basi menyembur keluar. Halaman demi halaman diisi dengan resep-resep jamu, catatan harian, hingga curahan hati. Namun di halaman terakhir, mereka menemukan tulisan yang berbeda. Tulisan itu tampak tergesa, bercak tinta menyebar, seolah ditulis dengan tangan gemetar. Isinya membuat darah Rano berdesir. Santi tahu rahasiaku. Dia mengancam akan bicara. Dia pikir dengan tubuh cantiknya, dia bisa mengendalikan segalanya. Tapi dia lupa darah bisa membuat segalanya sunyi. Mata Rano membelalak. Ibunya menutup mulut, menahan napas. Pak Dirman sendiri, yang membunuh Mbak Santi, bisik Rano pelan. Bukan hanya itu, Mbah Sastro menambahkan sambil membuka amplop coklat yang diselipkan di antara halaman. Lihat ini. Amplop itu berisi foto-foto lama, foto Pak Dirman bersama seorang wanita muda. Tapi bukan Mbak Santi. Wanita itu lebih tua, berkebaya putih, dan tengah menggendong bayi. Di belakangnya ada tulisan tangan, untuk Santi dari ibumu yang tak pernah diakui. Rano menelan ludah. Jadi, Mbak Santi bukan hanya karyawan. Dia, anak kandung Pak Dirman. Mbah Sastro mengangguk. Anak dari perempuan yang dulu dipaksa pergi karena dianggap membawa aib. Santi tahu siapa dirinya, dan dia ingin mengungkap semuanya. Tapi, ayah kandungnya sendiri tak mau rahasia itu terbongkar. Tangis pelan terdengar dari dalam rumah. Bukan arwah. Bukan suara hantu. Tapi gema luka yang tak sempat terucap di masa lalu. Di detik itu, Rano sadar, rumah tua ini bukan hanya tempat tinggal, tapi kuburan dari semua kebenaran yang tak pernah diakui. Di sebuah desa kecil tak jauh dari rumah tua itu, Rano dan Mbah Sastro menjejakkan kaki ke makam yang sudah lama terlupakan. Disinilah ibu kandung Mbak Santi dimakamkan, jauh dari pelukan keluarga dan tanpa penghormatan layak. Batu nisan yang sudah patah, penuh lumut dan retak, seakan menyiratkan betapa dalamnya luka yang tersimpan. Rano menghela napas panjang. Ia merasa berat, bukan hanya karena udara pagi yang dingin, tapi karena cerita kelam yang mulai terungkap satu persatu. Seorang ibu yang terbuang, meninggalkan anaknya dalam kesepian,
dan kini memanggil keadilan dari balik kubur. Kenapa harus seperti ini, Mbah? Kenapa nyawa dan cinta bisa jadi taruhan? Rano bertanya lirih. Mbah Sastro menatap jauh ke arah makam. Kadang, keserakahan dan rasa takut akan aib membuat manusia lupa pada kemanusiaan. Mereka lupa bahwa setiap jiwa berhak dicintai, dan setiap kebenaran harus diakui. Tiba-tiba, angin dingin berhembus, membawa bisikan halus. Rano memejamkan mata dan merasakan kehadiran sosok lembut yang tak terlihat, seakan ibu kandung Mbak Santi sedang berdiri di sampingnya. "Maafkan aku, anakku, aku tak bisa melindungimu," bisik suara itu dengan lembut. Rano tersentuh sampai ke dalam hati. Ia mengerti bahwa di balik semua kesedihan, masih ada cinta yang tak pernah padam. Sebuah cinta yang menunggu keadilan dan pengakuan. Di perjalanan pulang, Rano berjanji pada dirinya sendiri dan pada arwah yang telah pergi, bahwa ia akan mengungkap seluruh kebenaran, agar luka lama itu bisa sembuh dan keadilan ditegakkan. Pulang dari desa, Rano membawa segudang perasaan campur aduk. Rasa iba, marah, dan juga ketakutan menggerogoti hatinya. Ia tahu, apa yang akan ia hadapi selanjutnya bukan sekadar cerita lama, tapi sebuah konspirasi yang sangat berbahaya. Ketika malam turun, Rano membuka kembali buku catatan Pak Dirman. Ada nama-nama yang tersembunyi di balik tulisan-tulisan resep jamu itu, orang-orang yang selama ini dipercaya, namun sebenarnya turut menyimpan rahasia gelap. Apa kau tahu siapa sebenarnya yang mengendalikan semua ini, Pak Dirman? Bisik Rano pada foto lama yang terpajang di ruang tamu. Tiba-tiba suara pintu diketuk pelan. Ibu Rano masuk membawa secangkir teh hangat. "Nak, hati-hati. Kadang kebenaran itu seperti pisau. Bisa melukai, tapi juga membebaskan." Di luar jendela, bayangan samar bergerak. Rano merasakan dingin di tulang belakangnya. Ia sadar bahwa dirinya kini menjadi sasaran. Ada yang tak ingin rahasia itu terbongkar. Namun, rasa tanggung jawab dan kasih pada Mbak Santi membuatnya tak gentar. "Aku akan lanjutkan, Bu. Demi keadilan dan demi Mbak Santi," katanya tegas. Malam itu, rumah tua itu seperti hidup kembali. Dengan bisikan masa lalu, dengan luka yang ingin sembuh, dan dengan nyala kecil harapan yang tak akan pernah padam. Seiring hari berlalu, ketenangan Rano mulai terusik. Pesan-pesan ancaman mulai berdatangan, samar tapi penuh makna mengerikan. Di balik setiap kata, tersembunyi intimidasi halus agar ia berhenti menggali masa lalu. Suatu sore, saat Rano duduk di teras, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk, hanya berisi satu kalimat singkat. "Jangan membuka luka yang telah terkubur, atau kau akan jadi berikutnya." Rano menatap layar dengan mata membara. "Aku tidak bisa mundur sekarang," gumamnya. Ibu Rano mencoba menenangkan, namun ia sendiri terlihat khawatir. "Nak, kau harus hati-hati. Ada yang tak ingin kebenaran keluar." Malam harinya, suara-suara aneh mulai terdengar dari sudut rumah. Bayang-bayang gelap bergerak cepat, menghilang saat didekati. Rano tahu, ini bukan hanya ancaman biasa. Ini adalah perang batin antara kebenaran dan penutupan. Tetapi, di tengah semua itu, Rano mendapat kekuatan dari ingatan Mbak Santi. Gadis cantik itu pernah bilang, kebenaran itu seperti jamu pahit, tapi akan menyembuhkan jika kita berani meminumnya. Dengan tekad yang makin kuat, Rano bersiap untuk menghadapi apapun yang datang. Karena keadilan bukan hanya untuk orang yang hidup, tapi juga untuk mereka yang telah tiada. Malam itu, suasana rumah menjadi sunyi.
Lampu yang berkedip semakin menambah ketegangan yang sudah mengisi setiap sudut ruangan. Rano duduk di ruang tamu, membuka kembali foto-foto lama dan catatan yang pernah disimpan Pak Dirman. Ia meraba-raba setiap detail yang bisa membawa petunjuk baru. Tiba-tiba, pintu depan terbuka pelan, dan sosok yang tak terduga berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak tenang, namun matanya menyimpan rahasia kelam. "Aku tidak menyangka kau bisa sejauh ini," suara itu lirih tapi tegas. Rano berdiri, berhadapan dengan orang yang selama ini ia curigai sebagai dalang dari semua kesengsaraan. "Kenapa kau melakukan ini? Kenapa harus membunuh Mbak Santi?" Orang itu tersenyum getir. "Kadang demi menjaga nama baik dan kekuasaan, aku harus melakukan hal-hal yang tak bisa kau mengerti." Santi tahu terlalu banyak, dan dia mulai mengancam segalanya. Dialog mereka berjalan tegang, penuh dengan emosi yang terpendam bertahun-tahun. Namun di balik itu, Rano tahu perjuangannya belum selesai. Ini baru awal dari pengungkapan yang lebih besar. Di dalam hati, Rano mengingat pesan Mbak Santi, "Jangan pernah takut pada kegelapan, karena di sanalah cahaya paling terang bisa ditemukan." Hari-hari berikutnya terasa seperti badai yang tak henti menggulung. Rano bergerak perlahan tapi pasti, mengumpulkan bukti demi bukti dari catatan, saksi, dan jejak-jejak kecil yang tak terlihat oleh mata biasa. Namun semakin dekat dia pada kebenaran, semakin besar pula tekanan yang menerpanya. Beberapa tetangga mulai menghindar, keluarga Pak Dirman yang selama ini tampak ramah berubah dingin. Ancaman tak hanya datang lewat pesan, tapi juga tatapan penuh curiga dan bisik-bisik di belakang. Rano merasakan isolasi, namun tekadnya tetap menyala. "Aku di sini bukan hanya untuk Mbak Santi, tapi untuk semua yang pernah disakiti dan disembunyikan," kata Rano pelan pada dirinya sendiri. Di malam sunyi, Rano berdiri di depan rumah tua itu, mengingat wajah Mbak Santi yang selalu tersenyum ramah saat menjajakan jamu. "Kau tak akan mati sia-sia," bisiknya. Malam itu, Rano menulis laporan panjang yang akan ia serahkan kepada pihak berwajib. Ia tahu, ini bukan sekadar membongkar pembunuhan, tapi juga menyuarakan keadilan bagi mereka yang tak bisa bersuara. Ketika beban semakin berat dan ancaman makin nyata, Rano tak lagi berdiri sendiri. Dari kejauhan, muncul sosok-sosok yang tak pernah ia duga akan membantunya. Tetangga yang selama ini diam, teman-teman lama Mbak Santi, bahkan seorang wartawan yang peduli pada kebenaran. Suatu sore, di sebuah warung kopi kecil, Rano bertemu dengan Pak Agus, seorang lelaki paruhbaya yang dikenal bijak dan berani. "Aku tahu cerita itu. Banyak yang takut membicarakannya, tapi aku percaya keadilan harus ditegakkan," ujar Pak Agus dengan tegas. Rano tersenyum sedikit, merasa ada harapan di tengah gelapnya malam. "Kita harus bersama, Pak, agar suara Mbak Santi tidak hilang begitu saja." Malam itu, di ruang tamu rumah tua, suara-suara baru bergabung dalam perjuangan. Mereka membangun kekuatan dari kesedihan, menyulam keberanian dari luka lama. "Ini bukan hanya tentang Mbak Santi. Ini tentang semua orang yang pernah tertindas," ujar salah satu teman Mbak Santi dengan mata berkaca-kaca. Keesokan harinya, sebuah surat kaleng dilemparkan ke halaman rumah Rano. Isinya jelas, ancaman untuk menghentikan semua gerakan, atau akan ada nyawa lain yang melayang. Namun alih-alih gentar, ancaman itu justru mengobarkan semangat mereka. Rano membaca surat itu keras-keras di hadapan para sekutunya. Kalau mereka takut pada kebenaran, itu artinya kita sudah di jalur yang benar. Pak Agus mengangguk. Ini bukan lagi perjuangan satu orang. Ini suara hati yang sudah terlalu lama dibungkam. Tekanan datang bertubi-tubi. Beberapa warga yang dulu mendukung tiba-tiba menarik diri.
Beberapa bahkan mulai menyebarkan isu bahwa Rano hanya mencari sensasi. Tapi Rano tahu, saat cahaya mulai masuk, kegelapan pasti meronta. Di tengah malam, ketika hujan turun deras, mereka duduk mengelilingi meja tua di ruang tengah. Di atasnya, berkas-berkas yang mengandung bukti kuat, kesaksian tertulis, dan potongan jejak yang tak terbantahkan. Mbak Santi layak mendapatkan keadilan. Suara salah satu mantan pelanggan jamu itu terdengar lirih tapi dalam. Dengan suara gemetar namun tegas, Rano menjawab, dan kita yang harus memperjuangkannya. Hari itu, langit tampak mendung, seolah ikut merasakan beratnya langkah Rano saat ia membawa tumpukan berkas ke kantor hukum setempat. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena beban tanggung jawab yang ia pikul, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk roh seorang gadis penjual jamu yang telah lama menjerit dalam diam. Ia menyerahkan dokumen kepada seorang petugas muda di balik meja. Ini, laporan pembunuhan yang selama ini ditutup-tutupi. Korbannya, Santi, penjual jamu keliling. Petugas itu menatapnya dengan ragu, lalu melihat tumpukan bukti yang Rano sodorkan. Sekilas terlihat sorot mata terkejut. Kami akan menindaklanjuti ini, katanya pendek, namun Rano tahu, perjuangannya belum berakhir. Di balik meja-meja kantor itu, banyak tangan yang bisa menutup kasus dengan satu tanda tangan atau uang yang berpindah. Tapi dia percaya, ketika suara-suara kecil bersatu, mereka bisa jadi petir yang mengguncang langit keadilan. Mereka akan mencoba membungkam kita, ujar Pak Agus saat Rano kembali ke rumah. Biarkan mereka mencoba, jawab Rano, karena aku tak lagi sendiri. Wajah-wajah yang dulu menunduk ini mulai menatap lurus ke depan. Perjuangan Santi bukan lagi sekadar kisah tragis. Ia telah menjadi simbol. Simbol bahwa tidak ada kematian yang benar-benar sunyi jika ada yang berani bersuara. Sidang hari itu dipadati oleh orang-orang yang penasaran, simpatisan, dan juga mereka yang menaruh dendam. Di tengah keramaian, Rano duduk di kursi saksi dengan napas tertahan. Di seberangnya, duduk Pak Dirman, tenang, dingin, seperti tak merasa bersalah sedikit pun. Hakim membuka persidangan. Bukti demi bukti mulai dibacakan. Foto-foto luka di tubuh Santi. Catatan transaksi terakhir. Kesaksian dari pelanggan setia. Perlahan, potongan-potongan kebenaran mulai tersusun seperti puzzle yang akhirnya lengkap. Rano maju dengan suara mantap. Saya bersaksi bukan karena saya kenal Santi secara pribadi, tapi karena saya yakin, tidak ada yang pantas dibungkam dengan kematian hanya karena menolak jadi objek kerakusan. Ruangan mendadak hening. Pak Dirman mulai gelisah ketika saksi lain maju. Seorang wanita tua, pelanggan lama jamu Santi, bersuara lantang, dia memang cantik, tapi bukan murahan. Dia ditawari jadi simpanan, ditolak, lalu dibungkam. Wajah-wajah yang dulu meremehkan mulai terdiam. Isu-isu yang dulu dianggap gosip kini jadi fakta yang menghantam. Sorot mata hakim pun berubah tajam saat membaca transkrip percakapan dari salah satu saksi kunci, mantan pembantu Pak Dirman yang mengaku mendengar pertengkaran keras di malam kematian Santi. Kalau kau nggak mau nurut, aku pastikan kau nggak bisa jualan lagi di dunia ini. Begitu suara yang terekam dari pengakuan saksi, menggema di ruang sidang. Hari itu, seolah Santi hadir, bukan dengan tubuhnya, tapi dengan keberanian yang disuarakan orang-orang yang masih hidup. Hari itu, langit masih mendung, tapi di dalam ruang sidang, ada cahaya yang perlahan menyelinap masuk, cahaya kebenaran. Setelah melewati hari-hari panjang penuh tekanan dan perjuangan, hakim akhirnya membacakan putusan. Dengan ini, terdakwa dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Santi binti Lastri. Suasana ruang sidang seketika hening.
Wajah Pak Dirman yang selama ini angkuh, perlahan memucat. Ia tak lagi bisa mengelak dari kenyataan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Tangis pecah di bangku penonton. Bukan hanya tangisan lega, tapi tangisan duka yang akhirnya menemukan rumah. Rano menunduk, menggenggam kuat buku catatan kecil berisi nama dan doa-doa yang dulu ditulis Santi. Ia tak bisa menahan air mata. Akhirnya, "Mbak, kamu didengar juga?" bisiknya lirih. Seusai sidang, orang-orang menghampiri Rano. Ada yang berterima kasih. Ada yang minta maaf karena dulu diam. Tapi Rano tak mencari sorotan. Ia hanya ingin satu hal, agar cerita Santi tak hilang ditelan lupa. Beberapa hari kemudian, ia duduk di makam sederhana di bawah pohon besar di ujung desa. Di sana tertulis, Santi binti Lastri, penjual jamu keliling. Mati dibungkam, hidup dalam kenangan. Mbak, aku cuma pengantar pesan. Tapi kamu adalah suara itu sendiri. Sebuah angin lembut menyapu wajahnya, seperti pelukan hangat dari alam yang kini damai. Tak ada lagi jeritan. Hanya keheningan yang penuh penerimaan. Pesan moralnya, tak peduli seberapa kecil suara kita, jika itu disuarakan dengan hati yang tulus dan keberanian, ia bisa mengguncang dunia yang penuh kebohongan. Dan tak ada kematian yang sia-sia jika ada yang masih mau memperjuangkan kebenarannya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.